Perkenalkan, nama saya Agung Maulidin dengan NIM 1102180020. Kelas EL4202. Di sini saya akan mempresentasikan kuis 1 digital. 1. Apa yang Anda ketahui tentang sistem kendali digital? Sistem kendali digital adalah cabang sistem kendali dengan proses dalam kawasan waktu kontinu yang dihubungkan dengan controller berupa controller digital sebagai elemen kontrol yang mengendalikan sistem dan melakukan komputasi waktu diskrit. A. Komponen bagian pengendali. Komponen bagian pengendali pada sistem digital yaitu ADC, DAC, dan algoritma. Pada sistem digital, kendali yang diimplementasikan itu dengan komputer digital berupa program atau algoritma. Contohnya PLC, microcontroller, Arduino, dan lain-lain. Sedangkan kalau dalam sistem analog, implementasinya itu dengan rangkaian komputer analog seperti rangkaian OP-AMP. B. Kelebihan dibandingkan sistem kendali analog. Yang pertama, teknologi digital menawarkan biaya yang lebih rendah, reliability yang lebih baik, pemakaian ruangan yang lebih kecil, dan konsumsi daya yang lebih rendah. Yang kedua, teknologi digital membuat kualitas komunikasi tidak tergantung pada jarak, lalu lebih bergantung pada noise. Jaringan digital ideal untuk komunikasi data yang semakin berkembang. Lalu, teknologi digital memungkinkan pengenalan layanan-layanan baru. Dan keenam, teknologi digital lebih menyediakan kapasitas transmisi yang lebih besar. C. Contoh keluaran sinyal yang muncul masing-masing diagram blok. Berikut merupakan gambar dari blok diagram sistem digital. Nah, dilihat pada diagram tersebut, bisa dilihat bahwa input masuk berupa sinyal analog, lalu dirubah ke sinyal digital oleh ADC dan masuk ke controller. Di saat keluar dari controller, maka sinyal berubah menjadi sinyal digital. Dari situ diubahlah ke sinyal analog lagi oleh DAC dan kemudian diteruskan. 2. Mengapa perlu mengetahui analisa pada sistem digital? Nah, implementasi di sistem diskrit ada 3. Yang pertama dengan cara langsung, yang kedua dengan cara serial, dan yang terakhir dengan cara paralel. 3. Jelaskan cara kerja salah satu ADC dan DAC yang Anda ketahui. Nah, salah satunya counter RAM ADC untuk bagian ADC. Itu menggunakan counter sebagai komponen utama untuk mengubah sinyal analog masuk input analog menjadi output digital. ADC ini akan mencacah mulai dari 0 sampai nilai yang setara dengan masukan analog. Nah, hasilnya tersebut diubah menjadi analog dengan DAC untuk dibandingkan dengan input analog. Pencacahan yang dilakukan oleh counter akan berhenti jika nilai pencacahan lebih besar dari input analog. Nilai hasil pencacahan yang terakhir ini merupakan hasil konversi yang merupakan nilai setara input analog. Berikut merupakan blok diagram counter RAM ADC dan gambar sinyal output counter RAM ADC. Nah, dari blok diagram bisa dilihat di dalamnya terdapat DAC yang diberi input dari counter. Input counter dari sumber clock, di mana sumber clock dikontrol dengan
cara meng-AND-kan dengan output komparator. Komparator membandingkan antara tegangan input analog dengan tegangan output DAC. Bila tegangan input yang akan dikonversi belum sama dengan tegangan output dari DAC, maka output komparator sama dengan 1, sehingga clock dapat memberi masukan counter dan hitungan counter naik. Nah, pada sinyal output counter RAM ADC, seperti namanya, outputnya berbentuk seperti tangga untuk setiap nomor sampling. R2 R ladder DAC. Pada rangkaian R to R ladder hanya 2 nilai resistor yang diperlukan, yang dapat diaplikasikan untuk IC DAC dengan resolusi 8, 10, atau 12 bit. Cara kerjanya bisa dilihat gambarnya di bawah, bahwa merupakan rangkaian dasar dari R to R ladder DAC. Cara kerjanya, informasi digital 4 bit akan masuk dari switch D0 sampai dengan switch D3. Switch ini mempunyai keadaan 1 dengan nilai sekitar 5 volt atau 0 sekitar 0 volt. Dengan pengaturan switch akan mengakibatkan perubahan tegangan yang diberikan ke penguat penjumlah inverting sesuai dengan nilai ekivalen binernya. Mengapa ada error kuantisasi pada sistem kendali digital ini? Adanya error kuantisasi karena ada selisih di antara nilai kuantisasi dengan nilai sebenarnya. Untuk mengurangi error kuantisasi ini, step size harus ditingkatkan dengan cara memperbanyak level kuantisasi yang bergantung pada jumlah bit representasinya. Semakin besar bit representasi yang digunakan, maka semakin banyak juga level kuantisasi sehingga error kuantisasinya semakin kecil. Mungkin sampai di sini dulu hasil presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih.